Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hervi dari kelas MIP 4A. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu klasifikasi status indeks pembangunan manusia atau IPM, kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 menggunakan metode support vektor mesin atau SVM. Saya akan jelaskan secara berurutan mulai dari kenapa saya memilih studi kasus ini, kenapa saya memilih model SVM, lalu bagaimana data diproses dari data mentah sampai siap dipakai, lalu bagaimana cara kerja SVM termasuk perhitungan manualnya, sampai ke implementasi kodenya. Yuk mari kita mulai. Studi kasus dan model pada tugas ini saya replikasi dan adaptasi dari dua jurnal bersinta yang terbit tahun 2022 ke atas. Jurnal pertama itu oleh Arunisa dan Wijayanto pada tahun 2023 yang dimuat di Sistemasi, Jurnal Sistem Informasi pada Sinta 3 yang membandingkan tiga algoritma Ensemble Learning, Random Forest, SVM, dan Adabus untuk klasifikasi IPM di 505 kabupaten atau kota se-Indonesia. Hasilnya, Random Forest jadi yang terbaik dengan akurasi 85,23%, disusul dengan SVM yang berada di posisi kedua dengan 84,61%. Lalu, jurnal kedua yaitu oleh Butar-Butar dan kawan-kawan dimuat di UTC pada tahun 2026, Sinta 3, yang membandingkan regresi logistik biner dengan SVM pada 541 kabupaten atau kota se-Indonesia. Regresi logistik unggul tipis dengan akurasi 87,85%, sementara SVM berada di posisi kedua dengan 86,92%. Dari dua jurnal ini, saya menemukan pola yang menarik. SVM itu konsisten berada di posisi kedua, bukan yang paling unggul, tapi selisihnya kecil dan tetap kompetitif. Ini penting saya sampaikan di awal karena artinya target akurasi replikasi saya itu realistis di kisaran 80 sampai 90%, bukan harus 100%. Lalu, kenapa saya pilih studi kasus IPM? Karena datanya tersedia resmi di BPS, terbuka dan sudah dalam bentuk tabel terstruktur, bukan data mentah berupa teks atau gambar yang butuh proses scraping yang rumit. Ini penting karena prinsip dasar mengerjakan proyek kayak ini, pastikan dulu datanya tersedia sebelum membangun modelnya. Karena kalau datanya tidak ada, sebagus apapun idenya, modelnya tidak akan bisa dikerjakan. Lalu, skalanya saya perkecil dari cakupan nasional 500-an kabupaten atau kota menjadi 14 kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Barat saja, yang mengacu pada berita resmi statistik BPS Kalbar nomor 67 tahun 2024. Tujuannya supaya prosesnya bisa saya jelaskan tuntas dan bahkan saya hitung manual di video ini tanpa kehilangan esensi metodenya. Kenapa memilih model SVM? Nah,
Sekarang saya pilih model SVM, bukan random forest atau regresi logistik yang justru lebih unggul di jurnal rujukan. Alasan pertama, SVM dipakai secara eksplisit di kedua jurnal rujukan, jadi hasil replikasi saya bisa langsung dibandingkan apple to apple dengan keduanya. Alasan yang kedua, dan ini yang paling teknis, IPM itu dihitung bukan dari rata-rata biasa, tapi dari rata-rata geometrik tiga dimensi, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Karena perhitungannya non-linear, batas antar kategori tinggi dan rendah juga cenderung non-linear, tidak bisa dipisahkan cuma pakai garis lurus. Nah, SVM ini dengan kernel RBF itu dirancang khusus untuk menangkap batas keputusan yang non-linear seperti ini, beda dengan model linear murni. Lalu, untuk alasan ketiga, dataset saya ini kecil, cuma 14 baris data dengan per fitur. SVM itu dikenal tetap bekerja baik walau data latihnya sedikit, karena SVM tidak menghitung dari semua titik data, tapi hanya bergantung pada titik-titik yang paling dekat dengan batas keputusan. Ini yang biasa disebut support vector. Jadi kalau data saya hanya 14 baris, SVM tetap punya dasar teori yang kuat untuk dipakai. Sekarang masuk ke bagian data. Sumber data resminya dari BPS Provinsi Kalimantan Barat, Berita Resmi Statistik nomor 67 tahun 2024, terbit 15 November 2024 tentang Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat 2024. Dihitung dengan metode SP 2020 long form, yaitu metode sensus terbaru dari BPS. Data mentahnya, seperti yang saya tampilkan di layar, di sini ada 15 baris, kolomnya ada kabupaten atau kota, umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, nilai IPM tahun 2024, dan kategori resmi BPS yang masih di sini terdiri dari 4 kelas, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Saya sebut data ini data mentah karena dua masalah yang belum ditangani. Pertama, ada satu baris yang bukan kabupaten atau kota, yaitu baris Provinsi Kalimantan Barat. Ini sebenarnya rata-rata dari 14 kabupaten atau kota di bawahnya. Jadi kalau ikut dipakai untuk training, datanya jadi bias dan seolah-olah duplikat. Kedua, labelnya masih ada 4 kelas, padahal kebutuhan saya untuk SVF ini klasifikasinya biner, cuma 2 kelas. Nah, jadi proses cleaning yang saya lakukan di sini ada 3 langkah. Langkah pertama di sini saya membuang baris agregat provinsi tadi, sisa jadi 14 baris. Lalu pada langkah kedua, saya cek missing value dan data duplikat. Hasilnya nihil, karena ini data resmi dari BPS yang memang sudah lengkap. Lalu
Pada langkah ketiga, saya sederhanakan label 4 kelas jadi label biner, tinggi, dan rendah dengan ambang batas IPM lebih besar sama dengan 70. Ini konsisten dengan definisi kategori tinggi versi BPS dan juga sama dengan pendekatan di jurnal kedua. Hasil akhirnya, data bersih saya punya 14 baris dengan distribusi label yang seimbang, 7 kabupaten atau kota berlabel tinggi dan 7 berlabel rendah. Karena datanya sudah seimbang, saya tidak perlu pakai teknik penyeimbang data seperti SMOD yang justru dipakai di kedua jurnal rujukan karena data mereka tidak seimbang. Cara kerja SVM. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu konsep dasar SVM secara sederhana. Bayangkan, setiap kabupaten kota itu satu titik di sebuah ruangan. Posisinya ditentukan oleh nilai keempat fiturnya tadi. Tugas SVM adalah mencari sebuah batas pemisah, namanya hyperplane, yang memisahkan titik-titik berlabel tinggi dari titik-titik berlabel rendah, dengan jarak atau margin sejauh mungkin dari titik terdekat kedua kelas. Titik terdekat ini yang disebut sebagai support vektor, dan cuma titik inilah yang benar-benar menentukan posisi batas pemisahnya, bukan seluruh data. Karena batas antar kelas di kasus IPM ini non-linear, SVM di sini menggunakan kernel RBF. Fungsi kernel ini bekerja dengan baik mengubah cara SVM mengukur kemiripan antar dua titik data. Jadi bukan cuma jarak lurus biasa, tapi jarak yang sudah ditransformasikan lewat fungsi eksponensial. Sehingga titik yang tadinya tidak bisa dipisahkan garis lurus di ruang aslinya bisa dipisahkan di ruang baru hasil transformasi kernel ini. Rumus kernel RBF yaitu seperti ini, di mana X dikurang X pangkat kuadrat adalah kuadrat jarak Euclidean antara dua titik data, dan gamma adalah parameter yang mengatur seberapa jauh pengaruh satu titik data terhadap titik lainnya. Semakin dekat dua titik, nilai kernelnya semakin mendekati 1, semakin jauh, nilainya semakin mendekati 0. Nah, supaya tidak abstrak, saya coba hitung manual pakai dua data asli dari dataset saya. Di sini saya mengambil satu titik dari data latih dan satu titik dari data uji yang sudah melewati proses standarisasi. Di titik A dari data latih pertama, setelah distandarisasi, nilainya menjadi 0,438, 0,115, minus 0,368, dan minus 0,627 untuk keempat fiturnya. Lalu di titik B dari data uji pertama, nilainya 0,985, 0,164, 0,564, dan 1124. Untuk langkah pertama,
Saya hitung kuadrat jarak Euklidean antara titik A dan titik B, yaitu menjumlahkan kuadrat selisih tiap fiturnya, yang hasilnya yaitu 4,23462. Lalu langkah kedua, saya masukkan ke rumus kernel RBF. Gamma yang dipakai model hasil grid CLCP adalah 0,01. Jadi perhitungannya X dikali minus 0,01 dikali 4,23462, hasilnya 0,95854. Interpretasinya, nilai kernel 0,95854 ini hampir mendekati 1. Artinya, kedua kabupaten atau kota yang saya bandingkan ini punya karakteristik yang cukup mirip dari sisi keempat indikator IPM-nya. Kalau nilainya jauh dari 1, mendekati 0, berarti karakteristiknya jauh berbeda. Nilai kernel inilah yang nantinya dipakai model dalam fungsi keputusan akhir, yaitu fx, sum alpha, dan seterusnya, di mana alpha adalah bobot tiap support vektor hasil training, y adalah label support vektor tersebut, dan b adalah nilai bias. Pada model saya, jumlah support vektor yang dipakai ada 6, yaitu 2 dari kelas rendah dan 4 dari kelas tinggi, dengan nilai bias sebesar 1,11288. Kalau hasil fx lebih besar dari 0, data diprediksi masuk kelas tinggi. Kalau lebih kecil dari 0, masuk ke kelas rendah. Sekarang saya masuk ke implementasi kodenya. Saya jelaskan dulu kenapa saya menggunakan library ini satu persatu biar tidak asal ikut-ikutan. Di sini pandas saya pakai untuk memuat dan mengolah data tabular dalam bentuk frame, karena data BPS ini bentuknya tabel, baris per kabupaten atau kota, kolom per indikator. Nanti di sini saya pakai untuk operasi numerik atau array, termasuk untuk perhitungan manual kernel RBF tadi. Fungsinya eksponensial dan jarak Euclidean. Dari scikit-learn, saya pakai trains test split, leave on out, dan cross value score. Train test ini untuk membagi data latih dan data uji, sedangkan leave on out ini penting karena data saya cuma 14 baris. Kalau saya split satu kali saja, hasilnya rawan bias atau kebetulan. Jadi saya menggunakan leave one out cross validation yang menguji model 14 kali. Tiap kali satu data jadi data uji dan sisanya jadi data latih. Lalu hasilnya di rata-rata supaya estimasi akurasinya lebih stabil. Next, yaitu standar scalar. Ini wajib untuk SVM, karena SVM menghitung jarak antar titik data lewat kernel.
Kalau fiturnya tidak distandarisasi, fitur dengan skala besar seperti pengeluaran per kapita yang nilainya ribuan akan mendominasi perhitungan jarak dibanding fitur skala kecil seperti rata-rata lama sekolah yang nilainya cuma satuan tahun. Standar scalar mengubah setiap fitur supaya rata-ratanya nol dan standar deviasinya satu. Jadi semua fitur berkontribusi adil. Label encoder untuk mengubah label teks tinggi dan rendah jadi angka 1 dan 0. Karena SVM di Skitlearn butuh input target berupa angka, SVC dari Skitlearn SVM ini implementasi algoritma untuk klasifikasi. Saya pilih karena paling standar dan dipakai juga di kedua jurnal rujukan. Bridge CV ini untuk mencari kombinasi hyperparameter C dan gamma terbaik secara sistematis lewat cross validation, bukan untuk mencoba manual, karena keduanya sangat mempengaruhi hasil SVM karena RBF. Terakhir di sini ada akurasi skor, confusion matrix, classification report, dan untuk mengevaluasi model dan matplotlib untuk visualisasi. Hasil dan perbandingan dengan jurnal rujukan. Sekarang saya bandingkan hasil model saya dengan kedua jurnal rujukan. Di jurnal 1, SVM mencatat 84,61%. Di jurnal 2, SVM mencatat akurasi 86,92%. Model SVM, saya menghasilkan akurasi LOCV sebesar 92,86%. Angka ini justru lebih tinggi dibanding akurasi SVM pada kedua jurnal rujukan, tapi tetap berada dalam rentang yang wajar dan konsistensi dengan pola SVM sebagai model yang kompetitif untuk klasifikasi PM. Selisih yang sedikit lebih tinggi ini masuk akal karena beberapa alasan. Skala dataset saya jauh lebih kecil, hanya 14 kabupaten atau kota dibanding 500-an di jurnal rujukan, sehingga validasi datanya lebih sederhana dan lebih mudah dipisahkan. Validasinya juga memakai skema leave out yang berbeda dari 5 vote atau 10 vote cross validation yang dipakai di kedua jurnal rujukan. Jadi hasil ini tetap sejalan dengan temuan jurnal rujukan bahwa SVM merupakan model yang kompetitif untuk klasifikasi status IPM, meskipun skala dan skema validasinya berbeda. Sebagai kesimpulan, di sini saya berhasil menerapkan model SVM kernel RBF untuk mengklasifikasi status IPM 14 kabupaten atau kota di Kalimantan Barat tahun 2024. Mulai dari proses pembersihan data mentah, standarisasi fitur, pencarian hyperparameter dengan leave one out cross validation karena keterbatasan jumlah data, sampai evaluasi model yang hasilnya konsisten dengan temuan di dua jurnal rujukan, yaitu SVM sebagai model yang kompetitif
meski bukan yang paling unggul dalam klasifikasi IPM. Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga penjelasan saya bisa dipahami dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.